kami mengadakan preskon ini menyambung yang kemarin. Ternyata alhamdulillah nggak harus berlama-lama, Bunda Dila seminggu sudah di Rumah Sakit Mayapada ini. Dan saat ini mungkin kalau misalkan lebih lanjut lagi nanti mengenai penyakitnya dari Dila itu seperti apa, mungkin aku sedikit mengulang kembali ya cerita yang sebelumnya, bahwa memang di awal Agustus itu Dila memang agak sesek gitu, dan akhirnya sempat kita ketemu sama dokter keluarga kita dulu, dan ternyata belum menghasilkan yang terbaik gitu, dan jadi masih sesek gitu, dan akhirnya kita memutus untuk ke Rumah Sakit Mayapada ini untuk kita langsung ke UGD-nya, langsung diterima dengan baik, dilayani dengan baik, dan alhamdulillah kita dapat kamar, dan akhirnya Dila juga sudah ditindakan ya. Ternyata yang diketahui adalah Dila itu ada apa dok namanya dok, cairan di dalam parunya namanya apa dok? Efusi pleura ya namanya. Jadi efusi pleura, nanti lebih jelas lagi dokter kasih tahu apa sih efusi pleura. Jadi efusi pleura itu ada cairan di dalam parunya gitu, dan itu kemarin ada tindakan diambil cairannya. Yang pertama 600 cc, yang kedua 1 liter, yang ketiga 350 cc ya bun ya, seperti itu sih. Nah mungkin nih sekarang hari ini ternyata diperbolehkan untuk pulang, dan kemudian apa namanya nanti tinggal kita kontrol aja. Bunda mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Belum ada ya. Apa Bunda perasaan apa sekarang? Bunda rasain apa? Ya, Baik ya bun. masih apa ya, masih coba beradaptasi paru-parunya karena kan baru diambil cairan, jadi kayak agak masih lemes dan agak apa susah bernapas aja gitu. Jadi mungkin masih beradaptasi paru-parunya gitu. Nah mungkin sekarang dokter boleh ceritain dari apa namanya sisi Rumah Sakit Mayapada sendiri, monggo dok. Ya, terima kasih Mas Fitra. Saya Dr. Melani, mewakili manajemen Rumah Sakit Mayapada yang merawat Ibu Adila, adalah dokter spesialis paru. Saat ini kondisi Ibu Adila secara overall membaik. Sekarang sedang dalam observasi. Jika dalam 1-2 hari ke depan sudah membaik, boleh pulang ya Mas Indra ya. Tapi kita observasi dulu. Untuk awal masuk ya, karena sedang wabah, kita tes, ternyata memang bukan COVID ya. Dari hasil pemeriksaannya memang bukan ke arah COVID, jadi kami tempatkan di gedung yang non COVID. Kita ada 2 gedung, gedung yang merawat COVID dan gedung yang merawat bukan COVID. Jadi Ibu Dila di gedung yang umum, dan kemudian setelah diobservasi ternyata memang ada permasalahan di paru, tapi sudah diterapi dan sekarang dalam perbaikan. Itu seperti itu. Jadi apa namanya saat ini hari ini sih udah diperbolehkan pulang oleh dokter Sidarma. Jadi nanti tinggal kita apa namanya observasi sih seperti itu. Kita teman-teman. Indra, Ya. yang dirasakan oleh Bunda sendiri saat ada cairan di paru-parunya itu apa sih? Seperti apa? Nah tuh udah ceritain. Tuh tamping tuh. Jadi sesak sih. Jadi memang nggak bisa nafas dengan baik. Jadi kadang tersengal-sengal gitu kalau udah naik tangga gitu kan ya. Di rumah kan ada tangga. Karena rumah kita kan 30 lantai ya. Jadi Ke bawah. jadi apa namanya? Kadang kalau kita naik ke tangga itu Bila udah terus sekarang keringat dingin gitu ya kadang-kadang. Nah akhirnya apa namanya kok aku nggak enak ya nih sayang, kata gitu, dipanggil aku kan sayang gitu kan ya. Udah panggil sayang. Terus habis itu udah aku langsung dan memang udah top of mind kita dari awal udah Rumah Sakit Mayapada ya gitu, karena emang apa rumah sakitnya besar, rumah sakitnya apa bagus lah gitu kan. Ya udah kita langsung ke sini, dan ternyata awal datang ke sini tuh kita kayak di apa ditanya dulu ini panas, sesek, kita langsung diarahkan ke apa yang memang ISPA gitu, gedung yang ISPA gitu ya. Jadi pas di situ kita langsung minta tolong, dan alhamdulillah langsung ditangani dengan baik. Dan pada saat diperiksa
di dulu ya, di apa namanya, ronsen, ambil darah ya Bun ya, terus juga saturasi oksigennya juga gitu, dan dilihat pada saat dicek oksigennya itu memang agak rendah gitu, di bawah 95 gitu. Jadi wah ini udah harus dikasih oksigen, dan kemudian ya perlu perawatan, dan akhirnya ternyata ketahuan dari toraksnya itu toraks itu kayak apa namanya, ronsen paru-parunya gitu ya dok ya. Jadi terlihat bahwa memang paru-parunya mengecil sebelah kiri ya dok ya, sebelah sini ya Bun ya. Sebelah kiri sini mengecil gitu karena ada cairan di situ. Nah terus apa, kok lihat memang berbeda ya paru-paru, kalau misalnya warnanya itu hitam gitu, dua-duanya pasti bentuknya sama, tapi kalau ini kok agak mengecil yang sebelah kiri ini gitu. Ya udah, akhirnya memang ada cairan katanya gitu, dan ini mungkin ada kemungkinan efusi pleura, dan ternyata betul. Kita langsung opname di hari Kamis, Jumatnya langsung tindakan pengambilan fungsi ya, pengambilan cairan. Itu diambil cairannya, cuma aku juga lumayan kaget juga ya gitu, banyak juga ya airnya gitu kan, ini baru pertama kali ya Bun ya kita mengalami hal ini gitu. Dan itu ada cairan yang memang harus dicek, di kultur namanya cairannya. Dan kemarin sih kita dapat informasi bahwa cairan kultur tersebut istilahnya bagus ya, nggak ada kuman, jadi nggak ada kumannya gitu. Dan Dila ini memang ada riwayat TB-nya gitu, jadi ada kemungkinan TB-nya itu yang bisa, mungkin ada kemungkinan mengakibatkan terjadinya cairan itu gitu. Itu sejak kapan Mas Indra? Ya. Sejak kapan? Udah lama? Jadi Dila pernah dari tahun 2017 yang waktu itu kita kehilangan anak kita, dan udah sembuh sebenarnya Dila. Jadi ternyata di situ terlihat bahwa bundanya TB survivor. Jadi memang udah sembuh total, dan ini yang membuat kita juga ini adalah kesekian kalinya gitu. Jadi dan akhirnya kita harus ada perawatan lagi setelah ini. Berarti penyebab pastinya belum tahu ya, cairan itu Iya, dari betul. mana? Iya, betul. Terus Mas Indra, setelah ini Mbak Dila harus kontrol berapa minggu sekali, berapa tuh kontrolnya berapa? Kontrolnya mungkin nanti Ya nanti disiapkan, karena ini kan masih diobservasi ya Mas, nanti akan diberitahu oleh dokter spesialis parunya berapa sering, biasanya sih sebulan sekali. Ada pantangannya gitu nggak setelah kemarin sekarang diangkat, pantangannya apa aja gitu? Pantangannya sih nggak harus, mungkin cuman dia harus hanya pakai masker kemana-mana, karena takutnya kan dia menerima udara dari mana-mana yang mungkin kurang baik. Tapi intinya sih sebenarnya nggak terlalu banyak pantangan ya yang harus dilakukan gitu, dia normal aja gitu. Gejalanya selain sesak nafas apa aja? Sesak nafas aja sih. Itu aja. Yang paling itu sesak nafas, karena pas mungkin batuk itu mungkin karena karena sesaknya kan, dia ketekan gitu kali ya, jadi dia mau nafas dibatukin tapi nggak yang ada cairan atau apa gitu, jadi emang batuknya kering gitu, jadi nggak terlalu batuk-batuk yang sering gitu. Jadi biasanya faktornya Memang ada riwayat ya, Ya. ada riwayat. Untuk pernafasannya sendiri Kadira normal nggak sih Kak? Udah sekarang sudah baik ya, sekarang sudah baik. Tapi Bahkan mau rencana pulang. Terus sekarang berarti apa yang dirasain nih Kak? Maksudnya masih sesaknya masih kayak yang kemarin atau udah lebih baik lagi? Dibanding waktu masuk. Dibanding waktu masuk ya pasti kan karena cairannya udah diambil lebih baik, cuma mungkin saya berpendapatnya paru-parunya lagi beradaptasi, jadi dia ada bagian di bawah payudara tuh masih agak nyesek gitu, karena mereka kan ada dokter yang ngomong mereka paru-parunya agak ngempes gitu katanya, jadi dia sekarang lagi beradaptasi lagi sama
oksigen yang lagi masuk lagi gitu. Jadi mungkin kan ada apa namanya, problemnya kan sempat yang ketekan kan, jadi mengecil, kena airnya diambil, nah dia tuh mengembang gitu ya dok ya, Iya. dia mengembang, nah ini lagi beradaptasi nih untuk kembali normal lagi gitu. Jadi saat inilah yang mungkin dirasakan masih agak sedikit apa sesek gitu, tapi seseknya udah berkurang ya.